Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9 semuanya. Bertemu lagi dengan suasana kalian sudah naik kelas di kelas 9. Gak terasa kalian sudah mau lulus dari SMP Tni Nurul Akbar. Kalian sudah memasuki tahun ketiga di sini dengan menduduki kelas 9. Ntar lagi kalian udah lupa sama Pak Tom. Untuk materi bahasa Indonesia itu tetap aja ya sama dari kelas 7 sampai SMA. Besok itu kalau belum ganti kurikulum itu pasti yang pertama kalian akan belajar tentang pengertian, ciri umum, dan tujuan komunikasi. Unsur pembangun kalau sama unsur pembangun itu kalau teksnya itu berupa cerita, betul ya. Nah, sebetulnya teks laporan percobaan ini itu beririsan dengan pelajaran IPA ya, karena di sini akan mengulas tentang teks laporan tentang suatu percobaan gitu ya. Nah, di sini nanti kalian bisa melihat di halaman pertama, di halaman pertama itu tentang halaman ketiga. Judulnya itu pengujian keberadaan vitamin C dalam buah. Nah, itu nanti kalian bisa baca. Tujuan utama percobaan ini adalah mengetahui keberadaan vitamin C dalam berbagai buah. Alat dan bahannya ada, terus langkah kerjanya ada, hasil pengamatannya ada, simpulannya ada. Kalau seperti itu, ada nggak sih perbedaannya dengan teks prosedur? Kalau ada, di bagian apanya gitu loh. Coba kalian ingat-ingat lagi struktur isi dan ciri bahasa teks prosedur itu. Nah, nanti kan akan kelihatan, teks percobaan itu seperti ini, prosedur ini. Nah, lalu di halaman kelima itu kalian akan melihat ciri umumnya teks laporan percobaan. Kalian diajak untuk belajar mengeksplorasi, menggali. Setelah kalian membaca teks 1, itu nanti akan ketemu bahwa teks 1 disebut teks laporan percobaan karena apa? Karena teks tersebut menceritakan suatu percobaan. Percobaan apa? Percobaan untuk mengetahui vitamin C yang dikandung dalam berbagai buah. Nah, dengan apa? Dengan melakukan percobaan. Itu tadi kan terus ada alat dan bahannya. Sama dengan teks prosedur. Prosedur juga ada alat dan bahan kan gitu. Terus yang kedua, ini yang kedua nih tadi percobaan ilmiah dilakukan untuk menguji keberadaan vitamin C dalam berbagai buah. Lalu yang ketiga, teks tersebut diawali dengan memaparkan tujuan percobaan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah percobaan ini untuk mengetahui kandungan vitamin C dalam berbagai buah kan gitu. Terus apa? Dilanjutkan dengan alat dan bahan untuk melakukan percobaan. Terus apa? Diikuti dengan percobaan. Nah, kemungkinan tidak kalau yang ini itu yang membedakan dengan teks prosedur. Kalau teks percobaan yang ini adalah diikuti mencatat hasil percobaan. Nah, ini berarti ada percobaannya. Kalau teks prosedur itu ada langkah-langkah melakukan sesuatu, menggunakan sesuatu, membuat sesuatu. Tapi kalau ini langkah-langkah kerjanya, langkah kerja dalam melakukan suatu pengamatan. Setelah itu kalian catat hasil pengamatanmu itu apa gitu. Nah, setelah itu diakhiri dengan simpulan. Nah, ya dah. Jadi dari ciri-ciri umum ini kalian bisa menarik kesimpulan bahwa pengertian teks
laporan hasil percobaan itu apa, gitu loh. Nah, nanti tugasnya itu kalian cukup mencatat pengertian, terus kalian bisa mencatat ciri umumnya. Tapi ciri umumnya Bapak minta tidak kalimat-kalimat panjang seperti ini ya. Sama tujuan komunikasinya itu apa? Tujuan komunikasi teks laporan percobaan. Kalian harus ingat, melalui ciri-ciri kalian bisa menyimpulkan pengertian. Begitupun sebaliknya, ya kan? Dari pengertian bisa menyimpulkan ciri-ciri. Atau tujuan komunikasi ini bisa untuk menentukan juga pengertian. Pengertian juga bisa menentukan tujuan komunikasi. Pokoknya antara tujuan komunikasi, pengertian dan ciri-ciri umum itu menjadi satu kesatuan yang bulat. Jadi kalau ketemu satu, itu yang lain pasti ketemu. Itu ya. Untuk hari ini cukup sekian materinya. Kalian baca dulu halaman 3, lalu kamu tentukan ciri umumnya apa, pengertiannya apa, dan tujuan komunikasinya apa. Kalian catat. Selesai kalian foto. Baik, cukup ringan kan? Bapak nggak akan pernah memberatkan kalian dalam mengerjakan tugas, karena ini memang tugas yang sebetulnya bisa kalian kerjakan di sekolah, bukan suatu PR. Oke? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.